sini saya akan jelaskan pengertian catur asrama. Catur asrama adalah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta. Catur artinya 4, sedangkan asrama artinya tempat. Kerohanian jenjang kehidupan pada catur asrama mencakup tatanan waktu, usia, rohani, dan sifat manusia. Susunan ini adalah pendukung bagian dari perkembangan spiritual seseorang mulai dari bayi hingga menua. Jadi disimpulkan bahwa catur asrama merupakan 4 sifat kehidupan yang dilanda petunjuk kerohanian agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan bagian Brahmacari. Brahmacari terdiri dari 2 kata, yaitu kata Brahma dan kata Cari. Kata Brahma berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci, sedangkan kata Cari berarti tingkah laku seseorang dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari atau Brahmacharya dikenal juga dengan istilah hidup Maaguron Guron atau Asewaku Guru. Di dalam istilah Jawa kuno disebut dengan lapangan asrama, yaitu tempat penampungan bagi siswa yang sedang menuntut ilmu. Dalam tingkatan Brahmacari, guru mendidik para siswa dengan petunjuk kerohanian, kebajikan, amal, dan pengabdian. Dan semuanya itu didasari oleh dharma atau kebenaran. Brahmacari dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Sukla Brahmacari, Sewala Brahmacari, dan Trisna Brahmacari atau Krishna Brahmacari. Sewala Brahmacari adalah orang yang kawin hanya sekali walaupun pasangannya telah meninggal. Sukla Brahmacari adalah orang yang tidak kawin dari kecil hingga ajalnya menjemput. Sedangkan Trisna Brahmacari atau Krishna Brahmacari adalah orang yang kawin lebih dari sekali sampai batas maksimal 4 kali. Selain itu, ada kewajiban dalam Brahmacari. Sebagai seorang siswa yang sedang menuntut ilmu, kita harus taat terhadap petunjuk atau nasihat yang telah diberikan oleh para guru yang telah mengajarkan kita. Dalam ajaran agama Hindu ada 4 guru yang disebut dengan catur guru, yaitu Guru Swadhyaya, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua ada Guru Rupaka, yaitu orang tua di rumah, ayah dan ibu. Yang ketiga ada Guru Wisesa, yaitu pemerintah. Yang keempat ada guru pengajian, yaitu para guru di sekolah. Grahasta ialah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga atau sejak kawin. Kata gra artinya rumah atau rumah tangga, dasta atau stand artinya berdiri atau memimpin. Tingkat kehidupan grahasta yaitu menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab baik di anggota keluarga maupun masyarakat serta sekaligus sebagai warga negara. Jenjang kehidupan grahasta ini dapat dilaksanakan apabila keadaan fisik maupun mental sudah dianggap dewasa dan bekal ilmu pengetahuan cukup memadai. Ke masa grahasta ini menuntut ilmu atau belajar itu bukan berhenti sampai di situ saja, karena ilmu pengetahuan sifatnya terus berkembang.
Ilmu pengetahuan yang kita dapat pada saat jenjang brahmacari itu diperdalam dan ditingkatkan lagi pada saat masa berumah tangga atau grahastha. Nah, dalam berumah tangga ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu melanjutkan keturunan. Kedua, membina rumah tangga. Ketiga, bermasyarakat. Dan keempat, melaksanakan pancayatnya. Kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kita ketahui bahwa keluarga Hindu menganut hukum patria arcat atau kebapaan. Dengan demikian, jelaslah di sini bahwa suami sebagai kepala rumah tangga. Jika suami tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan suatu penyakit atau meninggal, sang istrilah yang akan menggantikannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 nomor 1 bahwa suami dan istri masing-masing memikul kewajiban yang luput untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. Secara garis besar, beberapa kewajiban tersebut yaitu pertama, hak dan kewajiban suami dan istri dalam pergaulan sosial dalam masyarakat setara atau seimbang. Kedua, setiap pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Ketiga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dan keempat, suami dan istri wajib saling cinta, mencintai, menghormati, dan saling membantu secara lahir dan batin. Dalam keluarga, hidup suami dan istri bukan merupakan persaingan dalam menuntut persamaan hak dan juga bukan merupakan perlombaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, melainkan merupakan keharmonisan untuk kesatuan hidup lahir dan batin. Ini disimbolkan dengan bentuk Ardhanariswari, yaitu antara pria dan wanita dalam satu badan. Itu merupakan dasar hukum Hindu, telah pula menggarisbawahi tentang syarat dan landasan bagi pembinaan keluarga itu. Tentang garis-garis mengenai kewajiban suami istri dicantumkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 9 mulai dari pasal 1 sampai 103. Pokok-pokok pikiran dalam hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam ajaran agama Hindu sebagai berikut. Suami dalam ajaran agama Hindu atau Veda Smarti, seorang suami memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, melindungi istri dan anak-anaknya. Ia harus mengawinkan anaknya jika sudah waktunya. Kedua, menugaskan istrinya untuk mengurus rumah tangga dan urusan agama ditanggung bersama. Ketiga, menjamin hidup dengan menafkahi istrinya jika akan keluar daerah. Seorang istri yang pertama yaitu pandai menjaga diri dan mengurus rumah tangga supaya baik dan ekonomis. Kedua, setia pada suami, meladeni suami dengan hati tulus dan menyenangkan. Ketiga, istri harus dapat memelihara rumah tangga dan meladeni tamu dengan sebaik-baiknya. Keempat, yaitu cermat, tidak berfoya-foya dan boros, merupakan pangkal dari kemelaratan. Istri harus setia dan jujur kepada suami dan tidak berhati dua. Nah, antara lain kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Oleh karena itu, kita hendaknya memupuk pribadi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wanaprastha dimaksud berada dalam hutan mengasingkan diri dalam arti menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Dalam upaya melepaskan diri yang dimaksud adalah berusaha membatasi dan mengendalikan diri dari unsur Sriguna, yaitu sifat rajas dan tamas. Ada dalam satuan
kerohaniannya lebih mantap dan diberkati oleh Yang Widi sebagai tujuan menjadi lebih dekat. Adapun manfaat menjalankan hidup Wanaprastha adalah untuk mencapai ketenangan rohani. B. Memanfaatkan sisa-sisa kehidupan dunia ini untuk mengabdi dan berbuat amal kebijakan kepada masyarakat umum, melepaskan segala keterikatan terhadap duniawi. Masa mula menempuh hidup Wanaprastha. Masa yang baik untuk memulai menempuh hidup sebagai seorang Wanaprastha adalah setelah berusia kurang lebih 60 tahun ke atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bhiksuka Sannyasin. Bhiksuka juga sering disebut Sannyasin. Kata Bhiksuka berasal dari kata biksu, sebutan untuk para pendeta Buddha. Biksu artinya meminta-minta. Bhiksuka ialah tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada Yang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Bagi orang yang telah menjalankan hidup biksuka akan mencerminkan suatu sifat dan tingkah laku yang baik serta bijaksana. Orang biksuka akan selalu memancarkan sifat yang menyebabkan orang lain bahagia. Dia telah menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya seperti Sadripu, Saptatimira, Satattayi, dan Trimala. Sadripu adalah 6 musuh yang ada di dalam setiap diri manusia. Keenam musuh tersebut yaitu kama artinya hawa nafsu, loba artinya loba atau tamak, 3 kroda artinya kemarahan, 4 moha artinya kebingungan, 5 mada artinya kemabukan, 6 matsarya artinya iri hati. Saptatimira artinya 7 kegelapan. Yang dimaksud 7 kegelapan adalah tujuan hal yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. 7 kegelapan itu adalah surupa artinya kecantikan atau kebagusan, 2 dana artinya kekayaan, 3 guna artinya kepandaian, 4 kulina artinya keturunan, 5 yawana artinya masa remaja atau muda, 6 sura artinya minuman keras, 7 kasuran artinya keberanian. Satattayi artinya 6 pembunuh kejam. Keenam pembunuh ini adalah Agnida artinya membakar milik orang lain, Wisada artinya meracun, Atarwa artinya melakukan ilmu hitam, Sadragna artinya mengamuk, Dratikrama artinya memperkosa, Raja Pisuna artinya memfitnah. Trimala artinya 3 macam perbuatan kotor, yaitu kasmala yaitu perbuatan yang hina dan kotor, mada yaitu perkataan pembicaraan yang dusta dan kotor, moha yaitu pikiran perasaan yang curang dan angkuh. Musuh-musuh atau sifat tersebut harus dihindarkan dari segala bentuk perbuatan seperti dalam bentuk perkataan, pikiran, dan perbuatan. Sekian penjelasan dari saya tentang Bhiksuka Sannyasin. Om Santi 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 Santi.